Saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 9 Maret 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Terbitnya larangan mengonsumsi ikan belida yang dituangkan dalam keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2021 memantik reaksi masyarakat Kalimantan Barat. Bagaimana tanggapan pemilik amplang sari belida tentang aturan tersebut? Ikan belida merupakan salah satu ikan endemi yang kerap dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk berbagai macam produk olahan ikan. Salah satunya amplang khas Kabupaten Ketapang. Amplang dibuat dari olahan ikan yang diadon dengan tepung dan bumbu, kemudian digoreng. Terkait terbitnya Surat Keputusan KKP nomor 1 tahun 2021 tentang larangan mengkonsumsi ikan belida, pengusaha amplang sari belida Rika mengatakan bahwa amplang sari belida yang berdiri sejak tahun 2005 ini hanya menggunakan ikan belida sebagai bahan baku di 2 tahun pertama saja. Saat ini, amplang sari belida menggunakan olahan dari ikan tenggiri, jadi pihaknya tak khawatir dengan adanya aturan tersebut. Selain itu, harga ikan belida di Kabupaten Ketapang cukup tinggi dan juga sulit didapatkan. Amplang sari belida terbuat dari tenggiri sekarang, karena belida kan sudah susah sekarang dicari. Nah, terus harganya mahal, jadi kita pembuatannya dari tenggiri sekarang. Kita berdiri kan tahun 2005, jadi kita hanya pakai belida itu 2 tahun pertama. Setelah itu kita pakai tenggiri. Itu alasannya kenapa? Alasannya karena belidanya susah, terus pengerjaannya agak rumit, lebih banyak tulang-tulangnya, dagingnya sedikit, harganya mahal juga, susah didapat, jadi kita pakai tenggiri sekarang. Nah, jadi kakak nggak perlu khawatir ya, maksudnya sekarang belida itu udah dilarang? Enggak, karena enggak ngaruh, karena memang sudah belasan tahun kita pakai tenggiri. Kenapa amplang saya masih namanya sari belida? Karena saya tidak sempat mengganti. Kalau mengganti itu izin-izinnya kan udah pakai nama sari belida. Jadi saya enggak ganti, makanya saya gantinya di kemasan plastik itu terbuat dari belida atau tenggiri. Ada stripnya. Terkait nama amplang sari belida, pihaknya mengatakan bahwa penggunaan kata ikan belida hanya sekedar nama saja, karena di awal berdirinya pun memang menggunakan ikan belida. Namun, nama tersebut tidak akan diganti karena berurusan dengan izin usaha. Paulina Piling, Tony Adam melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. 26 Februari 2021, vaksin kedua telah tiba di Bandara Hadi Usman Ketapang, tepat hari ini Selasa 9 Maret 2021. Bertempat di KKP Sukabangun, Kalimantan Barat, diikuti Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Ketapang dan TNI Angkatan Laut telah melakukan vaksinasi. 26 Februari 2021 silam, vaksin kedua telah tiba di Bandara Hadi Usman, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang mana vaksin kedua ini diberikan untuk pelayanan publik. Tepat pada hari ini, Selasa 9 Maret 2021, bertempat di KKP Sukabangun, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diikuti TNI Angkatan Laut dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC Kabupaten Ketapang. Didik Kurniawan dan Pos AL Delta Pawan yang memaparkan bahwa setelah mendapatkan suntikan tidak ada efek-efek yang signifikan seperti berita-berita hoax yang beredar. Jadi tahap awal ini kita mendapatkan kuota 10, tapi untuk berikutnya nanti seluruhnya akan melaksanakan. Ya, setelah melakukan gladi ya Pak tadi ya? Ya. Apakah ada perasaan-perasaan yang janggal, mungkin ngambang atau nyeri-nyeri gitu Pak setelah penyuntikan? Saya rasa tidak ada masalah dan tidak ada rasa sakit pun tidak ada. Yang penting kita sebelum melaksanakan vaksin kita diusahakan kita istirahat. Jadi saat pelaksanaan, saat dicek ada pengecekan kondisi kita fit. Oke, saya rasa bagi masyarakat umum yang belum melaksanakan dan akan melaksanakan nggak usah punya rasa khawatir. Karena ini memang program pemerintah yang harus kita laksanakan. Mendukung penuh kegiatan pemerintah tersebut,
guna memutus dan mencegah penularan dari COVID-19. Dr. Riri Fatma, Koordinator KKP Kelas 2 Pontianak Wilayah Kerja Kabupaten Ketapang menambahkan. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi COVID untuk kurang lebih 60 orang ya. 60 orang dari 50 orang dari Bea Cukai, 10 orang dari TNI AL. Jadi untuk tahap pertama nakes, tahap kedua ini pelayanan publik. Habis ini kan masyarakat umum ya, masyarakat awam. Jadi sejauh ini kita yang sudah melaksanakan vaksin itu aman, tidak ada kita temukan gejala yang berarti untuk yang membuat kita ragu, cemas gitu ya. Jadinya saya himbau ya, mari kita sukseskan vaksinasi ini biar supaya pandemi ini bisa segera kita lewati, berlalu, semuanya bisa terkendali gitu, aman terkendali. Seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Riri Fatma selaku Koordinator KKP Kelas 2 Pontianak Wilayah Kerja Kabupaten Ketapang. Sebanyak 60 orang melakukan vaksin, 50 orang dari pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC Kabupaten Ketapang, dan 10 orangnya dari TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Uti Pratama Yuda mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Satu helikopter waterbombing kiriman BNPB tiba di Bandara Supadio Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat sore 5 Maret 2021. Helikopter waterbombing ini merupakan permintaan langsung Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji untuk membantu memadamkan lahan terbakar di Kalimantan Barat. Satu buah helikopter waterbombing dari BNPB tiba di Bandara Supadio Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Jumat 5 Maret 2021. Helikopter waterbombing ini merupakan permintaan langsung dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji untuk mengatasi status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Kepala BPBD Kalimantan Barat Lumano mengatakan, helikopter waterbombing ini nantinya akan ditempatkan di Bandara Supadio Pontianak karena bandara merupakan objek vital dan akan dioperasikan hingga status siaga darurat berakhir. Pak, ini nanti akan ditempatkan di mana nih Pak, di wilayah Kalbar sendiri Pak? Di Supadio nih, karena memang punya objek vital kan bandara. Pak, nanti untuk helikopter ini sendiri bakal dioperasikan berapa lama sih Pak di Kalimantan Barat Pak? Sampai status siaga darurat berakhir. Kita kan status siaga darurat itu kan sampai tanggal 30 November 2021. Biasa sih sampai Oktober. Kebiasaan udah 2 tahun ini ya. Sampai tanggal 31 Oktober. Berarti memang nanti helikopter bakal digunakan memang untuk waterbombing Pak ya? Untuk waterbombing. Nah Pak, kalau untuk selama titik api kan berapa ini memang titik api masih nol Pak ya? Berarti ya, nanti untuk patroli juga Pak ya? Untuk patroli nanti ada yang bisa. Saya Pak Gubernur juga sudah BNPB, baik dari patroli maupun heli. Dan terima kasih memang kepada BNPB yang telah tanggap menghadapi bencana sesuai tema Rakor Penanggulangan Bencana tahun 2021. Ada berapa banyak sih Pak nanti Pak helikopter yang bakal dikirimkan ke Kalimantan Barat? Sementara baru mobil yang punya PT Komala. Mungkin nanti terus melihat situasi kapal ini nanti. Pak, selain waterbombing ada TMC tidak Pak nanti Pak? TMC tetap ada. Udah diajukan juga oleh Pak Gubernur. Berarti dalam waktu dekat akan diajarkan TMC juga Pak? Mungkin ini kebijakan TMC maupun heli ini kan kebijakan pusat semua dari kamar. Sementara itu, kapasitas helikopter waterbombing ini mampu membawa 5 ton air untuk mengguyur karhutla. Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika, beserta seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.